Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang sering diucapkan, bahkan bisa menjadi legitimasi sikap kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita, yaitu tentang keikhlasan. Satu sikap batin yang sangat personal dan rahasia antara pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh suatu perkara yang tidak mudah, karena ia merupakan pekerjaan hati yang sangat dinamis. Rasanya tidak patut kita merasa ikhlas, karena boleh jadi saat ini kita ikhlas, besok atau lusa kita tidak ikhlas lagi. Jika demikian halnya, maka kita harus terus belajar. Belajar apa? Belajar ikhlas dan terus belajar. Secara harfiah, memang menurut Kamus Al-Munawwir, ikhlas itu berasal dari kata-kata kholaso, yang artinya murni, tidak tercampur, ketulusan hati. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali dalam Khuluqul Muslimnya, beliau menjelaskan bahwa makna ikhlas itu amal kebajikan yang semata-mata karena Allah dan mengharapkan keridhaannya. Dalam Al-Quran, orang-orang ikhlas itu disebut dengan kata-kata al-mukhlisin. Surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat. Yang begitulah agama yang lurus. Saudara, dalam term Al-Quran, bahwa orang-orang ikhlas itu Allah menyebutnya dengan dua bentuk. Yang pertama mukhlisin, ya sebagaimana tadi Al-Bayyinah ayat 5. Atau pernah juga Allah menyebut kata-kata mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Apa bedanya? Kalau al-mukhlisin itu isim fa'il, yakni orang yang berusaha menggapai keikhlasan. Sedangkan mukhlasin isim maf'ul, yaitu orang-orang yang diberikan langsung karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasannya, dan ini lebih tinggi daripada mukhlisin. Saudara, kalau kita tadi sudah pertanyakan bahwa ikhlas itu adalah perbuatan hati yang sangat dinamis dan selalu berubah-ubah. Hari ini ikhlas, mungkin besok atau lusa ya kita berubah tidak ikhlas, atau sebaliknya. Oleh karena itu, bagaimana agar kita bisa menjalankan atau menjadikan ikhlas ini sebagai hal yang ada senantiasa dalam diri kita. Tapi memang ada tahapan-tahapannya untuk menuju kepada keikhlasan. Apa itu? Yang pertama, kewajiban. Ada pertanyaan, untuk apa kita bersedekah? Untuk apa kita menolong yatim, du'afa? Untuk apa kita bersusah-susah dalam beribadah, sholat, puasa, haji, umrah, dan lain-lain, jika tidak ikhlas? Saudara, bahwa ikhlas itu tidak datang dengan sendirinya jika tidak melakukan kewajiban terlebih dahulu. Jadi, jika belum ikhlas berinfak, maka teruslah berinfak agar ikhlas itu tumbuh.
Jika belum ikhlas juga, teruslah berinfak. Sampai kapan? Sampai ikhlas. Toh dari aspek visi kesosialan juga infak bermanfaat bagi umat. Kalaupun terkadang tidak dilandasi dengan keikhlasan. Demikian juga dalam hal pendidikan untuk yatim. Wah, dia sih nggak ikhlas dalam mengayomi anak yatim, dalam memberikan beasiswa anak yatim. Kalau kita pernyataan seperti itu kepada orang yang mau beramal untuk anak yatim, maka kalau jika orang itu berhenti, akan punya dampak. Kalaupun dia tidak ikhlas, tapi ketidakikhlasannya itu punya dampak bagi orang lain. Tapi memang sekali lagi ini adalah proses awal, bahwa semua amalan ibadah yang masih berada di awal itu masih perlu pemaksaan. Dan ini yang merasa sebagai kewajiban. Jadi hal-hal seperti ini terkadang membuat kita menjadi lebih bahwa setiap amalan yang kita kerjakan karena alasan kewajiban dan dilaksanakan terus-menerus, maka hal tersebut akan menjadi yang keduanya. Apa itu? Kebutuhan. Jadi sebenarnya jika kita melakukan kewajiban berulang-ulang atau mudawamah dan konsisten, maka perlahan tapi pasti akan menjadi kebutuhan. Akan muncul kesadaran bahwa segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan kebaikan. Dan jika kesadaran itu hadir, maka kita akan merasa butuh. Misalkan kita terpaksa melaksanakan sholat di awal. Jadi, ketika kita melaksanakan sholat setiap kali sehari 5 kali, dan terus kita laksanakan walaupun dalam keadaan terpaksa, maka ketika kita tidak melaksanakan, ada hal yang mengganjal, ada hal yang kurang. Makanya ketika kita laksanakan secara mudawamah, secara rutin dan konsisten, maka ketika kita meninggalkan salah satunya saja, akan terasa hal yang kurang. Maka itulah kebutuhan. Kita terpaksa menjalankan puasa, karena kita nggak enak dengan kiri kanan kita pada puasa, kita puasa. Awalnya terpaksa, tapi dilaksanakan bahwa ini merupakan sebuah kewajiban, dan dia melaksanakan dengan baik, maka ketika dia tidak puasa, dia merasa bersalah dan harus berpuasa. Maka puasanya menjadi sebuah kebutuhan. Saudara, tahapan yang ketiga adalah kenikmatan. Setelah menjalankan perintah Allah dan larangannya sebagai kewajiban, lalu meningkat menjadi kebutuhan, maka tahapan berikutnya adalah kenikmatan. Bagaimana rasanya nikmat dalam sholat? Bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran? Bagaimana nikmatnya bersedekah? Bagaimana nikmatnya berhaji atau umrah? Luar biasa. Ketika kita melaksanakan di awal dengan terpaksa, tapi kita laksanakan secara rutin, mudawamah dan konsisten, maka timbul kenikmatan ketika menjalankan ibadah-ibadah yang tadinya di awal ketidakikhlasan. Kenikmatan melihat Ka'bah akan terasa terharu menangis melihat Ka'bah. Kenapa? Karena memang kita betul-betul menikmati ibadah haji dan umrah kita. Menikmati ketika kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan betapa bahwa kita bisa menumpahkan segala hasil hati kita Allah Subhanahu wa taala, dan kita menikmati doa-doa kita di sepanjang malam. Keikhlasan bisa dirasakan dengan indikator kenikmatan dan ketenangan ketika melakukan sesuatu. Hati terasa tenang dan damai setelah bersedekah, setelah sholat, setelah menolong orang susah, tanpa mengharapkan imbalan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah,
Kami tidak mengharap balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Oleh karena itu, saudara, keikhlasan bukanlah sebuah keniscayaan, tapi kemungkinan. Oleh karenanya, kita harus terus belajar ikhlas. Ikhlas adalah proses, tiada henti. Hati-hati dengan godaan setan. Dikatakan tadi bahwa ikhlas adalah sebuah bukan keniscayaan, tapi adalah kemungkinan. Kenapa? Karena banyak kemungkinan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan sebuah amal. Hari ini kita ikhlas, besok lusa belum tentu ikhlas. Makanya lagi-lagi hati-hati dengan godaan setan. Ketika kita melakukan sebuah amal ibadah yang awalnya ikhlas karena ibadah di tengah perjalanan, banyak saja bisikan-bisikan dan godaan-godaan yang menyebabkan kita tidak ikhlas. Jadi sekali lagi, oleh karenanya kita harus terus belajar menjadi ikhlas. Ikhlas adalah proses untuk menuju kepada keikhlasan. Saudara, kalau kita saat ini belum merasa menjadi orang ikhlas, teruslah beramal, teruslah berbuat, teruslah bekerja, karena hal tersebut akan mendatangkan keikhlasan ketika amal kita, perbuatan kita menjadi rutinitas, sehingga kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat hari ini dan ke depannya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.